semuanya, perkenalkan saya Alicia dari Puspaningrum. Di sini kita akan membahas dua hal penting dalam dunia kesehatan. Yang pertama kita akan membahas terkait patient safety atau keselamatan pasien, dan yang kedua terkait universal precaution atau kewaspadaan universal. Jadi dua hal ini tuh sangat penting untuk menjaga pasien tetap aman, serta melindungi tenaga kesehatan dari risiko penularan penyakit. Yuk kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu patient safety. Jadi patient safety itu merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera, kesalahan, atau hal-hal yang membahayakan pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi konsep ini bukan hanya tanggung jawab si dokter, perawat, tapi juga ada laborat, apoteker, dan staf medis. Nah, di sini aku mau mengilustrasikan. Di sini ada gambar perawat yang selalu memeriksa nama pasien atau identitas pasien sebelum memberikan obat, atau petugas laborat yang akan memastikan label sampel darah sesuai dengan identitas pasien. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan utama pasien safety. Yang pertama itu ada melindungi pasien dari risiko yang tidak perlu. Misalnya, mencegah pemberian obat yang salah atau prosedur yang tidak sesuai dengan indikasi. Yang kedua ada menjamin pelayanan yang diberikan tepat dan sesuai prosedur, sehingga pasien itu bisa mendapatkan manfaat maksimal dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan masyarakat pada fasilitas kesehatan, karena pasien akan merasa aman dan nyaman saat mendapatkan pelayanan. Yang keempat, mendorong budaya keselamatan di tempat kerja, di mana setiap tenaga kesehatan itu berperan aktif dalam menjaga keamanan pasien dan pada dirinya sendiri. Karena sering ditemui itu di banyak rumah sakit, ada yang namanya incident reporting atau program laporan insiden. Jadi program ini itu memungkinkan tenaga kesehatan bisa melaporkan kejadian yang hampir menimbulkan cedera pada pasien atau near miss, maupun yang sudah terjadi, tanpa takut disalahkan. Tujuannya itu bukan untuk mencari siapa yang bersalah, tapi untuk mencari penyebab akar masalahnya atau root cause analysis atau RCA, dan memperbaiki sistem agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Contohnya itu apa sih? Jadi kalau perawat hampir saja memberikan obat dengan dosis salah, tapi menyadari tepat waktu, jadi perawat itu tetap diminta melapor. Dari laporan tersebut, rumah sakit bisa mengetahui bahwa label obatnya itu kurang jelas, atau rumah sakit itu bisa mengetahui apa sih kesalahan yang ada yang muncul di situ. Terus jadi rumah sakit bisa memperbaiki label agar mudah dibaca oleh perawat. Jadi nanti hasilnya sistem menjadi lebih aman untuk semua pasien dan resiko-resiko itu bisa diminimalisir, seperti itu. Dari hal-hal yang tadi aku sebutkan tuh terdapat beberapa resiko yang terjadi di rumah sakit. Yang pertama adalah pemberian obat. Jadi kesalahan ini tuh bisa terjadi karena label obat yang mirip, komunikasi antar tenaga kesehatan yang kurang jelas, atau identifikasi pasien yang tidak tepat. Akibatnya tuh pasien bisa menerima obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya, bahkan bisa menyebabkan reaksi alergi atau efek samping yang serius. Contoh kasusnya tuh ada seorang pasien yang seharusnya tuh mendapat antibiotik nih untuk infeksi, tetapi karena label obatnya mirip, ia malah memberikan, atau perawatnya malah memberikan obat untuk tekanan darah. Untungnya si perawat itu menyadari kesalahan itu saat melakukan pencatatan, sehingga obat bisa segera diganti sebelum pasien meminum. Selanjutnya ada infeksi yang terjadi di rumah sakit atau healthcare associated infection. Jadi infeksi ini muncul ketika pasien tertular bakteri atau virus selama dia dirawat atau nosokomial ya. Padahal penyakit itu tidak ada saat pasien masuk rumah sakit. Biasanya terjadi di area bedah, luka terbuka, atau saluran infus atau kateter. Contohnya tuh pasien yang mengalami operasi usus buntu awalnya itu pulih dengan baik, tetapi setelah beberapa hari bekas jahitannya itu menjadi merah, bengkak, dan keluar nanah atau bisa dikatakan infeksi ya. Setelah dicek ternyata infeksi disebabkan oleh bakteri yang kemungkinan masuk karena alat bedah tidak steril sepenuhnya, atau proses cuci tangan yang tidak sempurna. Yang ketiga ada resiko pasien jatuh dari tempat tidur atau kursi roda. Jadi resiko ini tuh sering dialami oleh pasien lansia pasca operasi atau pasien yang mengalami pusing kelemahan otot. Bisa disebabkan oleh pagar tempat tidur yang tidak terpasang, kursi roda yang tidak dikunci, atau pasien mencoba berdiri tanpa ada bantuan. Nah contohnya tuh pasien lansia itu mencoba turun dari tempat tidur untuk kamar mandi di malam hari. Karena tidak ada bel panggil yang dekat,
dan pagar tempat tidur terbuka, jadi kan pasien kehilangan keseimbangan dan jatuh. Akibatnya ia mengalami patah tulang, pinggul, dan harus mengalami operasi tambahan. Ada juga resiko salah prosedur operasi. Jadi, kesalahan itu termasuk mengoperasi bagian tubuh yang salah, melakukan prosedur yang berbeda dari rencana, atau operasi pada pasien yang salah. Biasanya itu terjadi karena koordinasi tim yang buruk atau tidak adanya pengecekan ulang sebelum operasi. Contohnya itu seperti apa sih? Dalam sebuah kasus, tim bedah itu seharusnya melakukan operasi pada area lutut kanan pasien, tetapi setelah pasien dibius, sayatan dibuat pada lutut kiri. Kesalahan terdeteksi setelah operasi dimulai, sehingga prosedur itu terpaksa dihentikan. Hal ini kan membuat pasien harus menjalani operasi kedua sesuai rencana awal, dan pasti yang akan rugikan pasien. Selanjutnya kita akan membahas prinsip utama pasien safety, ya. Terdapat 6 sasaran menurut WHO. Yang pertama, identifikasi pasien dengan benar. Jadi di sini tuh prinsipnya harus memastikan pasien yang menerima pelayanan adalah pasien yang tepat, misalnya dengan menggunakan 2 identitas seperti nama lengkap dan tanggal lahirnya sebelum memberikan obat atau melakukan tindakan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Informasi penting seperti instruksi dokter atau hasil pemeriksaan harus disampaikan jelas, tepat, dan dikonfirmasi ulang antar tenaga kesehatan agar tidak terjadi salah pengertian. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Terdapat obat-obat tertentu seperti insulin atau obat kemoterapi memiliki risiko tinggi jika salah dosis. Penyimpanan, penandaan, dan pemberian harus ekstra hati-hati. Yang keempat, memastikan prosedur operasi yang benar. Sebelum dilakukan operasi itu lakukan time out untuk memeriksa identitas pasien, jenis operasi, dan lokasi tindakan agar tidak salah pasien, salah prosedur, dan salah lokasi. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Harus menerapkan kebersihan tangan, sterilisasi alat, dan penggunaan APD untuk mencegah terjadinya infeksi selama perawatan. Yang terakhir, ada mencegah pasien jatuh, mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh, pasang pagar tempat tidur, kunci kursi roda, dan beri bantuan saat pasien bergerak untuk mencegah cedera. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua. Ada universal precaution. Di sini, universal precaution adalah aturan atau langkah-langkah untuk melindungi tenaga kesehatan dari penyakit yang menular melalui darah dan cairan tubuh dengan menganggap semua cairan tubuh berpotensi menularkan. Kenapa sih universal precaution itu penting? Karena kita tidak selalu tahu siapa yang membawa penyakit menular, jadi semua pasien harus dianggap memiliki resiko. Kita bisa, seorang tenaga medis bisa menggunakan APD, sarung tangan, masker, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terdapat langkah-langkah utama universal precaution. Yang pertama, cuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah kontak dengan pasien atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, pelindung mata, Google, dan gaun pelindung sesuai resiko. Yang ketiga, datangani jarum suntik dan benda tajam dengan aman. Jangan menutup kembali jarum atau recapping dan buang di wadah benda tajam. Yang keempat, buang limbah medis di tempat yang sesuai, menggunakan kantong dan wadah khusus sesuai dengan jenis limbah medisnya ya. Yang kelima, ada menerapkan etika batuk, menutup mulut, hidung dengan tisu atau siku saat batuk lalu cuci tangan. Yang keenam, ada kebersihan lingkungan, bersihkan permukaan dan peralatan medis secara teratur dengan disinfektan yang tepat. Jadi, keselamatan pasien itu bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi juga memastikan setiap langkah pelayanan itu bebas dari resiko yang bisa membahayakan. Pasien safety juga menjaga pasien dari kesalahan medis, sementara universal precaution itu melindungi semua pihak dari risiko infeksi dan penularan penyakit. Dengan menjalankan kedua secara konsisten ini, tenaga kesehatan menciptakan pelayanan yang aman, berkualitas, dan penuh rasa percaya. Dari banyak hal yang udah kita bahas, kita akan membahas terkait apa sih analisis kelebihan dan kekurangan dari sistem pasien safety itu. Sekarang kita mau bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, jadi pasien safety itu bisa mengurangi risiko insiden medis, yaitu dengan adanya protokol seperti identifikasi pasien yang benar dan komunikasi efektif, peluang kesalahan medisnya itu berkurang drastis. Yang kedua, bisa meningkatkan kepercayaan pasien. Pasien itu bisa merasa lebih aman karena prosedur yang dilakukan sesuai dengan standar WHO.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Rumah sakit memiliki pedoman jelas untuk mencegah kesalahan sehingga mutu pelayanan itu menjadi meningkat. Yang keempat, mendorong budaya keselamatan. Nah, tenaga kesehatan itu terbiasa bekerja sesuai dengan prosedur dan saling mengingatkan jika ada potensi bahaya atau potensi kesalahan. Yang kelima, adanya sistem evaluasi dan perbaikan. Program insiden reporting membuat masalah itu bisa diidentifikasi lalu bisa diperbaiki. Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, di situ tuh butuh pelatihan dan pembiasaan. Tenaga kesehatan tuh yang baru atau yang belum terbiasa membutuhkan waktu untuk adaptasi. Yang kedua, prosedur kadang memperlambat pelayanan. Karena banyaknya langkah pengecekan, ada kemungkinan pelayanan sedikit lebih lama. Yang ketiga, kepatuhan itu tidak selalu 100%, sehingga menyebabkan ada resiko petugas melanggar prosedur, terutama pada saat situasi darurat atau kelelahan. Yang keempat, biaya operasional itu menjadi meningkat. Pengadaan APD, pelatihan, dan sistem monitoring itu membutuhkan anggaran yang khusus. Nah, adanya ketergantungan pada sistem pelaporan. Jika insiden tidak dilaporkan, maka perbaikan akan sulit untuk dilakukan. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan. Terima kasih.